Aduh, Masya Allah. Jadwal kita apa nih sekarang ya? Bismillah. Oh, apa kabar teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, mohon maaf, ini lagi berantakan. Namanya juga meja kerja. Tempat saya baca, ruang kerja di sini. Habis nyatet-nyatet jadwal kajian Ramadan tahun 2024 ini, juga habis tadi sambil baca-baca kritik internal terhadap Al-Qaeda. Ya, ini bagus nih buat counter kelompok teroris yang mengatasnamakan Islam. Dan ini yang kedua, roadmap Nabawiyah pembebasan Baitul Maqdis recommended. Dan kita di Baitul Maqdis Institute ini akan sedang membuat daurahnya, ya. Jadi mengkaji pasal per pasal, bab per bab buku ini secara online dan offline di sini di markas Baitul Maqdis Institute. Ini alamatnya. Oke, teman-teman, setelah kemarin saya bikin 2 video ya tentang kritik saya terhadap ya teman kita, sahabat kita, kalau dia mau nganggap kita sahabat gitu kan, Babe Haikal ya. Kan itu videonya provokatif banget. Selain provokatif, juga menyakitkan buat umat Islam. Terutama karena video itu, pernyataan dia yang bilang selalu makan siang di Pizza Hut, itu aja udah bohong. Nggak mungkin dia selalu makan siang di situ, ya kan? Itu udah bohong. Jadi jangan percaya loh. Yang kedua, menyakitkannya apa? Karena kontradiktif. Ya, kontradiktif dengan pernyataan sikapnya selama ini yang mendukung membela Palestina, Masjidil Aqsa, tetapi justru dia mengendorse umat Islam terutama ya yang sedang memiliki ghirah yang tinggi untuk memboikot gerai-gerai waralaba, makanan, produk-produk Amerika. Ya, kita tahu Amerika ini kan pendukung Israel, ya kan? Kemudian perusahaan Pizza Hut induknya di Amerika itu jelas-jelas yang ada di Israel itu mendukung pasukan IDF, ya kan? Nauzubillah min zalik. Udah tersebar dan termasuk daftarnya ada di gerakan BDS. Ya, gerakan BDS itu adalah boykot, divestasi dan sanksi. Ya, jadi saya kira ini sudah menjadi suatu kesepakatan ya, ijma di kalangan umat Islam di seluruh dunia, ya, lembaga fatwa baik di tingkat dunia seperti Ittihad Alami Ulama Muslimin, kemudian fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 itu jelas mengharamkan kita untuk bertransaksi, bermuamalah, membeli produk, konsumsi produk-produk yang berafiliasi kepada Israel ataupun negara-negara pendukung Israel. Jadi saya katakan kemarin, meskipun dia punya sertifikat halal dari MUI dan 50 lembaga fatwa dunia sebelumnya, ya, karena zatnya halal, udah diteliti, udah clear, nggak ada zat yang haram di situ, tapi kehalalan zat itu tidak berarti menghapus, menghilangkan kehalalan substantif. Ya, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ya, halal belum tentu thayyib. Ya, kenapa dia nggak thayyib? Karena menyakiti saudara-saudara kita, karena dia mendukung pembantaian saudara-saudara kita di Gaza, di tepi barat, di Al-Quds, di seluruh bumi Palestina yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu apalagi kalau misalnya Babe Haikal ngeles, ya, dia bilang ini sudah dibeli sejak tahun 84 mereknya. Kemudian yang beli ini adalah orang Muslim, warga lokal Indonesia. Kemudian tidak ada hubungan apapun, pembayaran jasa apapun, royalti apapun kepada pihak Pizza Hut Internasional yang berpusat di Amerika sono. Saya kira itu mengada-ada. Ya, karena apa? Waralaba ini kan merek franchise ya. Seperti franchise lokal kan ada, ya, kayak Sabana Fried Chicken, ya kan?
ada kopi kenangan, kalau mau sebut nih ya, mohon maaf bukan promosi. Ya, ini iklan gratis deh tuh, katakan buat 2 produk itu. Ya, tapi itu kan setiap kalau kita mau buka gerainya, kita pasti harus bayar dong kepada mereka. Royalti sekian persen dari laba, walaupun kecil. Ya, tetap karena kita pakai merek mereka, walaupun kita sudah beli hak mereknya itu. Tapi tetap kita bayar. Kenapa? Karena merek itu sudah paten di seluruh dunia, ya, terkenal di seluruh dunia, ya, punya reputasi, katakanlah begitu, dan quality controlnya pun dari pusat gitu. Ya model KFC, Pizza Hut nggak mungkin dong dia bikin racikan tanpa menu ataupun racikan bumbu tanpa persetujuan dari pusat. Itu harus dilakukan. Meskipun ada inovasi-inovasi tambahan-tambahan untuk cita rasa lokal gitu ya. Di setiap negara itu ada pasti itu. Tapi kan setiap bumbu utamanya, racikan utamanya itu tetap dari pusat. Ada kita karena kita menjual branding itu ya, dan branding itu mahal. Ya, di seluruh dunia digunakan atau terkenal ya. Jadi ini branding internasional. Maka tidak mungkin, nggak masuk akal kalau dia nggak bayar royalti dong. Ya, franchise lokal aja dia ada sistem bayar royalti kok. Bagaimana? Ya, apalagi dengan brand yang internasional. Karena itu kalau kita bicara tentang apa namanya boykot ekonomi, BDS movement, ya silahkanlah dibuka ya website bdsmovement.net. Economic boycott itu ada di situ ya. Gerakan internasional yang digalang oleh berbagai pakar ekonomi, politik, media, agama dan sebagainya. Anggotanya juga dari seluruh dunia. Tujuannya adalah menjelaskan bagaimana Israel dan konco-konconya menguasai dunia dan bagaimana melumpuhkannya. Nah, sekarang kita punya sarana tersedia melumpuhkan ekonomi Israel. Sebab Israel ini, bangsa Yahudi, bangsa laknat ini, dia itu kekuatannya ada pada ekonomi. Allah sendiri yang sebutkan, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdannakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira." Al-Isra 6 di garis bawah itu. Kami yang memberikan kekuatan kembali kepada Bani Israel di akhir zaman ini. Ya, yang disebut pertama apa? Harta. Kenapa? Ekonomi dia bagus. Dia menguasai ekonomi dunia, menguasai pasar uang, finansial, merek-merek dagang dunia. Itu Yahudi ini, Bani Israel. Ya, itu udah ditetapkan oleh Allah. Nah, itu titik kekuatannya Allah berikan dan sekaligus juga titik kelemahannya. Maka kita harus serang mereka. Nggak bisa kita serang pakai senjata, seperti faksi-faksi perlawanan di Palestina, bos. Ya ente gunakan dong kemampuan ente. Di seluruh dunia, di negara manapun, negara muslim. Bayangkan, negara muslim, mayoritas muslim. Kita tiap hari makan di situ. Ente bayar berapapun. Ya. Ente lupakan warung-warung tetangga, warung makan, ya, produk-produk lokal tetangga. Apalagi yang dibuat oleh tangan-tangan muslim. Ente nggak makan, ente makannya di situ. Coba. Ini kan menyakitkan. Dan itu uangnya sebagian royaltinya itu dikirim ke sono. Ya, membesarkan perusahaan mereka sehingga mereka bisa mendukung si negara Zionis ini dengan berbagai macam dukungan, apakah dukungan moral, material, ya, dia memberikan support yang kita nggak tahu seperti apa, ya, di balik layarnya itu. Nah, itulah. Nah, sebab itu kita lihat arti waralaba aja deh, gampang. Apa sih waralaba, merek Israel atau yang mendukung Zionis yang udah masuk daftar BDS movement ini? Kan udah jelas, ada Pizza Hut, ada KFC, ada McD, Starbucks. Itu perusahaan fair franchise semua. Ya, apa sih itu waralaba? Silakan aja buka, gampang. Cari ente di Wikipedia, ya. Cari ente di kamus-kamus bahasa, ya, kamus-kamus ekonomi. Waralaba itu adalah sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir dengan pewaralaba atau franchisor yang memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur, dan cara-cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu meliputi area tertentu. Jadi waralaba itu
konsep bisnis di mana pemilik usaha memperbolehkan orang lain untuk menjual produk atau jasa yang dimiliki oleh si pemilik usaha. Ya, jadi nggak benar kalau dibilang pemilik Pizza Hut itu adalah orang lokal Muslim Indonesia. Pemilik usaha aslinya tetap orang Amerika sono, bukan orang Indonesia gitu ya. Dan tetap ada setoran ke kantor pusat di Amerika sono gitu. Kenapa? Karena ada ongkos royalti dibayarkan pemegang waralaba setiap bulan dari laba operasional. Itu definisi waralaba itu seperti itu. Ya, ongkos royalti bisa berkisar macam-macam, bisa 5%, mungkin bisa 7%, mungkin bisa 10%, mungkin juga sampai 15% dari penghasilan kotor. Ya, sama kayak saya nulis buku misalnya, ya, saya cetak menerbitkan buku di penerbit misalnya, saya dapat royalti dong. Setiap buku yang dijual, yang terjual di penerbit itu, saya dapat royalti dari satu buku itu yang terjual 12,5%. Nah, itulah mirip seperti itu. Jadi walaupun saya bukan bisnis waralaba, tapi ada royalti yang dibayarkan dari penerbit yang menjual buku saya itu, menerbitkan karya saya itu, saya dapat hak 12,5% dari keuntungan yang didapat oleh si penerbit itu setiap satu buku yang terjual. Nah, sama apalagi merek-merek dagang kayak begitu, itu sudah maklumun ya, istilahnya sudah aksioma dalam bisnis, dalam dagang. Kalau dalam istilah agamanya maklum minad din bid darurah, itu aksioma agama. Ini aksioma bisnis, aksioma dagang. Jadi kagak usah ngeles dah, ya. Lebih baik kita fair, bilang ke umat, ya, jangan pakai kedok, jangan pakai topeng. Antum menuduh, ya, Saudi Arabia, pemimpinnya, penguasanya main mata dengan Israel. Lalu menyebut Yahudi Arabia, ya kan? Nah, apa bedanya dong dengan ente sekarang? Ya, bilang bin Salman munafik Yahudi Arabia, lo apa bedanya dong dengan Babe Haikal kalau seperti ini? Cuman aneh kagak ngomong kalau ente Indonesia, Yahudi Indonesia. Nah, aneh nggak ngomong begitu, ya kan? Ayo kita sama-sama saling mengingatkan, tawasobil haq, tawasobil sabar, kembali ke jalan yang benar, ikutin fatwa ulama, dan pakai hati nurani antum sebagai muslim. Dan itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, lantai 1 gedung Pusat Dakwah Al-Quran Al-Fahmu Institute sudah beres ya. Alhamdulillah sudah finishingnya, sudah selesai semua. Lantai 1 ini area parkir motor, ya. Ada tempat terima tamu, ini rak Quran, ya. Ini mihrab kita untuk sholat berjamaah kalau acara-acara. Ini aula. Area servis. Sekarang area servis, sound system, tempat wudhu, alhamdulillah. Kamar mandinya.
area kitchen untuk kamar guru, ya, ruang service area. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, ya, juga berkat bantuan sahabat-sahabat semua yang sudah ikut andil berwakaf, berikan donasi terbaiknya untuk gedung pusat dakwah Al-Quran ini. Jadi kami laporkan ini sudah jadi dan kita sudah mulai kegiatan-kegiatan kemarin. Misalnya kemarin diskusi dengan Bapak juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia. Ya, kemudian kita akan lanjutkan dengan diskusi rutin 2 pekanan setiap hari Sabtu siang, dan kita akan gaspol bulan Ramadan insya Allah dengan aneka program-program dan podcast pilihan dengan isu-isu yang hangat yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia. Terima kasih, mohon dukungan dan supportnya terus. Lantai 2 juga kita akan, ya, bangunan ini yang masih belum jadi, ya, kita belum mulai finishingnya, dan di atasnya lagi ada lantai 3. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.